Hai Kiddos, apa kabar kamu semua pada hari ini? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film Petualang Kiki dan Didi, dan tentu saja menyaksikan dongeng-dongeng yang asyik dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat yang ada di YKB TV. Sekarang Opa Galih mau menyapa cucu yang ada di Kecamatan Lewa, Sumba Timur. Wow, Nusa Tenggara Timur. Halo Sejatriani Putri Jevi. Apa kabar kamu sayang? Jam berapa di sana sekarang? Beda ya jamnya ya? Ya, Opa berharap kamu sehat-sehat, rajin belajar, dan tentu saja terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Galih dalam acara Kiddy Time, silakan kirimkan nama kamu, minta papa mama untuk mengirimkannya ke nomor 0812-8188-9191 sebagaimana format yang ada di layar kaca ini. Dan kita awali Kiddy Time kali ini dengan bernyanyi bersama teman-teman kita dari GKID 5 dengan judul Siapa yang datang kepada Yesus. Kita nyanyi bersama ya. Terima kasih kepada cucu-cucuku dari Sekolah Minggu GKID 5 Jakarta. Terus berlatih ya sayang, nanti kamu akan diundang lagi sama Opa Galih untuk bernyanyi dalam acara Kiddy Time. Nah, lagu ini dapat juga didengarkan di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ada banyak lagu-lagu Sekolah Minggu, ada banyak lagu anak-anak yang indah-indah yang menolong kita untuk memahami arti hidup dalam dunia sebagai anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus. Minta papa atau mama untuk memutarkannya untuk kamu ya. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa atau mama untuk menghubungi Kak Patra di nomor 812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, ada paduan suara, ada vokal grup, ada trio, ada kuartet, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patra di nomor yang sama, 0812-8188-9191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Om Tori dengan judul Ikan Kecil di Sungai Besar. Oke, selamat menyaksikan.
Halo semuanya, shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya, dan juga sehat. Masih bersama dengan Om Tori dalam YKB Mendongeng. Hore! Wah, senang sekali. Hari ini Om Tori mau bercerita lagi buat adik-adik ya. Adik-adik sudah siap belum mendengarkannya? Ayo semua yang mau ngemil-ngemil, ayo siapkan semuanya sambil menyaksikan Om Tori mendongeng ya. Nah, kali ini seperti biasa Om Tori selalu membawa balon. Nah, kali ini Om Tori mau cerita tentang ikan kecil di sungai yang besar. Siapa yang suka pergi ke sungai adik-adik? Pernah nggak pergi ke sungai? Kalau Om Tori waktu masih kecil, pernah Om Tori ke sungai. Ya, kita mau buatkan dulu ikannya adik-adik ya. Simple saja kali ini Om Tori buat ikannya yang kecil. Kita buat seperti ini saja. Nah, buatnya simple saja, kita gunting dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Jadi ikan kecil, supaya lebih kelihatan lagi ikannya adik-adik, kita buatkan matanya dulu ya. Kita buatkan matanya di sini saja. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita buatkan matanya. Nah, ini mulutnya ya. Nah, seperti ini saja adik-adik ya. Jadi Om Tori mau cerita tentang ikan yang kecil itu ya. Nah, ini dia ikan yang kecil ya. Di sebuah sungai yang mengalir tenang di kaki gunung, hiduplah seekor ikan kecil bernama Nilo ya. Ia bukan ikan besar adik-adik, hanya kecil saja. Dia juga bukan ikan yang paling cepat atau yang paling kuat, tapi Nilo ini punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia suka menjelajah sendiri adik-adik di sudut-sudut sungai ya, yang jarang disentuh oleh ikan lain. Di balik batu, di antara akar pohon, atau di bawah bayangan daun teratai ya. Lalu ada yang bilang sama si Nilo, "Untuk apa menyelam ke dasar? Di sana gelap dan tak ada yang menarik," kata ikan besar yang bernama Goro, yang selalu berenang hanya di permukaan saja adik-adik ya, bersama dengan kelompoknya. Nilo hanya tersenyum. Ia tahu bahwa sungai menyimpan banyak sekali rahasia. Ia pernah menemukan kerang yang bercahaya waktu dia menyelam itu adik-adik. Tanaman air yang bisa menutup diri saat disentuh. Wah, apa itu ya? Bahkan gua kecil yang berisi gelembung udara seperti langit di bawah air. Wah, kita bisa membayangkan ya adik-adik. Ternyata di bawah sungai itu indah sekali ya. Wah, ikan itu dia terus ya. Suatu hari langit berubah menjadi mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tapi ikan-ikan tak menghiraukannya. Mereka cuek adik-adik. Mereka tetap bermain di arus ya. Ya, mereka menyangka itu hanya hujan biasa. Tapi Nilo merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan getaran dari dasar sungai ya. Karena dia di bawah dasar sungai, dia merasakan getaran. Arusnya mulai berubah, mulai kencang. Dan dedaunan mulai berputar dan tak menentu ya. Tiba-tiba hujan deras mengguyur adik-adik. Sungai naik dengan cepat airnya adik-adik. Kemudian menjadi keruh. Ya, menjadi keruh dan ganas. Arus menjadi liar. Wah, batu-batu bergeser adik-adik. Ikan-ikan mulai panik. Wah, kemana nih, kemana nih, kemana? Nah, beberapanya hanyut terbawa oleh arus sungai yang semakin deras. Sebagiannya terhempas ke tepian adik-adik. Si Nilo, dia segera berenang ke arah tempat persembunyiannya di sebuah celah yang sempit di balik batu besar. Nah, dia berlindung di situ adik-adik. Jadi dia terlindung dari arus. Ia berseru kepada ikan-ikan lain, "Cepat, cepat ke sini. Ayo teman-teman, berlindung." Tapi adik-adik, hanya beberapa yang mendengarkan. Yang lain terlalu sibuk melawan arus. Setelah berjam-jam hujan dan kekacauan yang terjadi, air mulai surut.
sungainya kembali tenang. Tapi tidak seperti sebelumnya. Banyak sekali ikan yang hilang adik-adik. Tempat-tempat mereka bermain semuanya rusak. Sungainya berubah. Ikan-ikan yang selamat mulai berkumpul. Mereka lemah dan bingung. Di sanalah Nilo muncul bersama ikan-ikan kecil yang dia selamatkan tadi. Goro, adik-adik ingat kan tadi? Ada yang namanya ikan besar, Goro namanya. Yang dulu mengejek Nilo, kini dia menundukkan kepala. Maaf Nilo, kami salah menilaimu. Kau melihat apa yang tidak kami lihat. Nah, ternyata Goro punya hati yang besar. Dia tahu bahwa dia sudah salah adik-adik dan dia mau meminta maaf. Ya, sejak hari itu ikan-ikan mulai berubah. Mereka tak lagi berenang hanya di permukaan, tetapi mereka mengikuti seperti si Nilo. Ya, mereka belajar menyelam sampai ke dasar sungai ya. Mengenal sungai lebih dalam lagi. Dan Nilo, ia tetap menjelajah. Namanya juga Nilo ya. Dia suka sekali menjelajah kemanapun, ke dasar. Dia naik lagi ke tepian atau ke atas. Dia turun lagi. Pokoknya adik-adik, dia selalu menjelajah ya. Tapi kini Nilo tidak sendirian lagi. Dia sudah ada teman-teman yang mau mengikutinya adik-adik ya. Dan Nilo menjadi penunjuk jalan atau pemandu ya. Dia menjadi pemandu buat teman-temannya yang lain. Karena apa? Karena dia sudah dahulu tahu di mana tempat-tempat yang indah, di mana tempat-tempat yang asik ya. Jadi dia menjadi pemandu buat sahabat-sahabatnya di sungai yang luas itu. Dan tak selalu ramah. Seperti tadi ketika hujan ya, air semua menjadi keruh dan arus. Wah, pokoknya jadi berbahaya kan. Tapi karena Nilo, ikan kecil yang lincah, yang suka menjelajah ini, dia menjadi cahaya bagi teman-temannya. Dia menjadi penunjuk jalan, pemandu jalan buat teman-temannya ya. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan bahwa si Goro ikan besar itu punya hati yang besar juga untuk meminta maaf. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau kita salah, kita mau minta maaf gak? Ya, seharusnya kita harus berhati besar. Kita mau minta maaf kepada teman kita kalau kita sudah berbuat salah ya. Jangan kita diam, jangan kita tidak mengaku kesalahan kita ya adik-adik ya. Supaya kita juga boleh belajar kepada si ikan kecil tadi ya. Ternyata dia punya kepandaian. Kita nggak perlu harus menutupi diri. Kita nggak perlu harus tinggi hati. Kalau kita belum tahu, ya kita belajar kepada teman kita yang sudah tahu. Sama seperti Nilo. Karena dia sudah menjelajah sungai-sungai itu adik-adik ya. Dari dasar, pokoknya dia sudah tahu kemanapun. Di mana ada lubang, di mana arus yang kuat, dia sudah belajar. Jadi teman-temannya juga mau belajar kepada Nilo adik-adik ya. Nah, semoga cerita tadi boleh menginspirasi buat kita semua adik-adik ya. Dan kita mau belajar lewat ikan kecil Nilo ini bahwa apapun yang sudah kita lakukan, kita juga memberikan pelajaran buat teman-teman kita. Kita berbagi ya, supaya kita semua boleh berteman dan bersahabat. Oke adik-adik ya, sampai jumpa lagi ya di YKB Mendongeng selanjutnya bersama dengan Om Tori. Bye-bye. Nah, cucu-cucuku sayang, Nilo si ikan kecil dan Goro si ikan besar sama-sama hebat. Hebat. Kehebatan Nilo adalah rasa ingin tahunya yang sangat besar dan ia menolong teman-temannya untuk mencari tahu sesuatu dan menolong teman-temannya ketika bahaya datang untuk menghajar. Dan ia mau belajar banyak hal dari berbagai pengetahuan yang ada dengan ikan-ikan lain. Kehebatan Goro adalah kesediaannya meminta maaf ketika ia menyadari bahwa ia telah salah dalam menilai Nilo. Nah, cucu-cucuku sayang, teruslah semangat belajar dan belajar menolong teman seperti Nilo. Juga berani meminta maaf ketika telah melakukan kesalahan tertentu seperti Goro. Oke, sebelum menonton film Ketualangan Kiki dan Didi, kita akan bernyanyi bersama teman kita Gladys Marissa Purba dari GKI Cinere dengan judul Hati-hati tanganku, hati-hati tanganku. Mari kita bernyanyi.
kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Janji yang Harus Dijaga. Janji yang harus dijaga. Yuk, nonton bersama. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Aminah, selamat ya. Sekarang kamu jadi wakil ketua kelas. Hehe, terima kasih Kiki. Iya nih, mulai hari ini aku gantiin Irfan jadi wakil ketua kelas. Waktu pemilihan tadi, aku juga nggak nyangka bisa terpilih jadi wakilnya Didi. Didi kan ketua kelas yang hebat. Aku juga masih belajar kok. Kita kerjasama ya, Aminah. Iya Didi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi kenapa ya Irfan tiba-tiba pindah sekolah? Kata Ibu Lina, ayahnya dapat pekerjaan baru di luar kota. Iya, aku pernah diberitahu Irfan. Katanya ayah Irfan punya nazar kalau dapat kenaikan jabatan, ayahnya akan membawa sekeluarga pindah ke tempat tinggal yang lebih baik. Nazar itu apa? Kayaknya nazar itu janji kepada Tuhan ya. Iya, semacam itu. Nazar itu janji yang harus ditepati kalau permintaannya dikabulkan. Oh, jadi kalau ayah Irfan naik jabatan, ayahnya harus menepati janji untuk pindah rumah. Betul, karena itu sudah jadi nazarnya. Oh, begitu ya. Ibuku juga waktu sakit pernah bernazar kalau sembuh dari sakit, ibuku akan berbagi makanan ke anak yatim. Jadi waktu ibuku sembuh, kami sekeluarga mengunjungi panti asuhan. Oh, ngerti. Nanti aku mau minta papaku jelasin tentang nazar deh. Jadi aku gak salah ngerti. Sip itu Di.
Apa papa pernah punya nazar? Kok kamu tiba-tiba tanya tentang Nasar, Di? Kenapa? Tadi waktu pulang sekolah, Didi, Kiki, dan Amina ngobrol tentang nazar. Pa, katanya ayahnya Irfan bernazar kalau dia naik jabatan. Dia akan membelikan rumah yang lebih baik buat keluarganya. Nazar itu janji pada Tuhan kan, Pa? Pa, aku juga pernah dengar soal Nasar, tapi nggak terlalu ngerti. Papa jelasin sekalian buat Santi ya, Pa? Nasar itu janji yang dibuat seseorang kepada Tuhan. Biasanya orang bernasar dengan mengatakan, "Kalau Tuhan menolongku dalam hal ini, aku akan melakukan sesuatu sebagai bentuk syukur." Berarti kalau seorang bernazar, dia harus menepatinya ya? Iya, Di. Dalam iman Kristen, kita diajarkan bahwa kalau kita membuat janji kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Sebab Tuhan mendengar setiap janji kita. Ada contoh Nasar dalam Alkitab nggak, Pa? Banyak contoh nasar dalam Alkitab. Salah satu yang terkenal adalah kisah Simson. Kalian tahu siapa Simson? Aku tahu, Pa. Di sekolah juga kami baru belajar tentang Simpson. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Betul, Di. Malaikat Tuhan memberitahu ibu Simson bahwa anak yang akan lahir harus menjadi seorang nazir Allah. Nazir itu apa, Pa? Nazir itu orang yang dikhususkan oleh Allah. Biasanya mereka dipilih sejak lahir dan harus menaati aturan atau nazar tertentu. Tuhan memberinya kekuatan luar biasa karena dia adalah nazir Allah. Simson tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh minum anggur, dan tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis. Nazar itu merupakan perjanjian dengan Tuhan agar Simson tetap mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menolong bangsanya. Dengan kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, Simson mampu mengalahkan musuh-musuh Israel. Dia pernah mengalahkan 1.000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Jadi, kekuatan Simpson itu karena Nasar kepada Tuhan. Kekuatan Simson berasal dari Tuhan, tetapi rambutnya adalah tanda setia atas perjanjiannya dengan Tuhan. Selama rambutnya tidak dipotong, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya. Terus kalau dia potong rambutnya bagaimana? Kalau ia melanggar nasarnya, Tuhan bisa mengambil kembali berkat-Nya. Dan sayangnya Simson melanggar nasarnya ketika dia memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila. Rambut Simson dipotong saat dia sedang tertidur. Akibatnya, kekuatannya hilang. Orang Filistin pun berhasil menangkap Simson. Sayang sekali ya, berarti kalau seorang bernazar, dia harus benar-benar setia ya, Pa? Iya, Didi. Itulah sebabnya kita tidak boleh sembarangan bernasar. Kalau kita membuat janji kepada Tuhan, kita harus siap menepatinya. Kita berdosa jika melanggarnya. Jadi, Nasar itu bukan seperti doa ya? Doa adalah permohonan kita kepada Tuhan. Sedangkan nasar adalah janji yang kita buat. Tuhan ingin kita setia dan bertanggung jawab terhadap janji kita. Karena itu, lebih baik tidak bernasar kalau kita tidak yakin bisa menepatinya. Aku ngerti sekarang, Pa. Itu sebabnya karena ayahnya Irfan sudah bernazar, dia harus menepatinya, ya. Benar, itu bentuk kesetiaan dan tanggung jawab. Tapi yang paling penting, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, baik dengan atau tanpa nasar. Terima kasih, Pak. Aku jadi lebih ngerti tentang Nasar. Berarti kalau Kak Santi punya nazar mau traktir aku kalau nilai ujiannya bagus, itu juga termasuk. Itu sih maunya kamu, Di. Ingat ya, kalian nggak boleh sembarangan bernasar loh. Nasar itu harus ditepati, makanya harus dipikirkan matang-matang. Janji kepada Tuhan itu bukan main-main. Ya, Pa.
Didi, kemarin kamu bilang mau tanya papamu soal nazar. Gimana? Udah dijelasin belum? Udah Ki, Papa bilang nazar itu janji kepada Tuhan yang harus ditepati, gak boleh main-main. Oh iya, berarti sama aja dengan ajaran di agamaku. Berarti kita harus berhati-hati kalau membuat janji ya. Janji itu hal yang serius, apalagi janji kepada Tuhan. Serem juga kalau kita lupa sama nazar sendiri. Jadi kalau ada yang janji mau traktir kalau nilai ujiannya bagus, dia harus tepati kan? Iya, gak boleh pura-pura lupa. Berarti kalau Didi nazar, traktir kita pas ulang tahun harus ditepati. Aku gak bikin nazar begitu deh. Belum sih, tapi kayaknya boleh juga tuh. Didi, kamu kan anak baik, masa nggak mau traktir teman? Traktir mah traktir, tapi itu bukan nazar. Hahaha. Tapi kalau kamu bilang, aku janji bakal traktir teman satu kelas kalau aku dapat hadiah ulang tahun dari papa, itu jadi nazar kan? Hahaha. Kalian ini bisa saja. Hahaha, kami cuman bercanda kok. Kalau betulan, bisa-bisa dompet Didi jebol. Makanya kita gak boleh sembarangan berjanji. Tapi kalau niat baik, terus memang sanggup, boleh dong. Iya, tapi jangan berjanji kalau gak yakin bisa ditepati. Iya, betul itu. Tapi balik ke soal ulang tahunku tadi. Mau traktir beneran? Kalau bisa, aku pengen traktir. Tapi ini bukan nazar, gak apa-apa kan? Santai aja Di, kalau ditraktir aku seneng. Kalau enggak apa-apa kok. Yang penting kamu gak terpaksa. Mudah-mudahan aku bisa traktir kalian ya. Hore, Didi baik banget. Cucu-cucuku sayang, kalau kamu menjanjikan sesuatu kepada papa atau mama atau kepada adik atau kakak dan terlebih ketika berjanji kepada Tuhan Yesus, kamu harus berusaha keras untuk menepatinya ya. Misalnya, kamu berjanji mau mulai membereskan tempat tidurmu saat bangun pagi. Maka mulai besok pagi, kamu harus berusaha melakukan itu, membersihkan, merapikan tempat tidur seketika bangun pagi. Nah, sekarang mari kita siap-siap untuk mendengarkan atau menyaksikan dongeng dari Om Paul dengan judul Persahabatan Kelinci dan Burung. Mari kita saksikan bersama. Yuk Ivan, tolong ya, putarkan videonya bagi kami. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semuanya pasti penuh sukacita dan sehat selalu. Iya, kembali berjumpa dengan Om Paul dalam program spesial, apa namanya? YKB Mendongeng. Nah, adik-adik, kali ini Om Paul membawa sahabat Om Paul nih. Ini salah satu sahabat Om Paul nih. Oh, namanya si Rocky. Tuh, dia pengen sayang sama Om Paul nih. Kamu sayang kan? Tuh, iya kan? Wah, enaknya ya kalau kita punya sahabat yang saling mengasihi dan menyayangi. Nah, kali ini Om Paul membawa sebuah cerita yang berjudul Persahabatan si kelinci dan si burung. Bukan persahabatan Om Paul dan ini, bukan. Ini hanya contoh aja. Persahabatan kelinci dan burung. Nah, di dalam cerita ini ada tokoh-tokoh yang kita harus kenal dulu nih. Ada kelinci putih, seekor kelinci yang ceria dan suka menolong. Ada burung merah, burung kecil yang pemalu dan mudah cemas. Ada tikus, sahabat kelinci berwarna abu-abu. Dan bunga. Bunga itu bukan bunga tanaman, bukan. Itu nama teman dari kelinci, yaitu burung nuri yang penuh semangat dan selalu mendukung teman-temannya. Kamu mau dengar, oke? Nggak boleh ganggu, nggak boleh lari-lari, oke?
Iya, adik-adik juga perhatikan yang baik-baik ya. Nah, ceritanya itu adalah di hutan yang rimbun, ada seekor kelinci putih dan burung merah. Mereka adalah teman yang baik, saling mengasihi, ya, saling peduli. Namun, di situ juga ada seekor burung merah yang selalu merasa cemas dan takut saat harus terbang tinggi. Jadi, mereka ini kelinci putih dan teman-temannya berusaha untuk memberi semangat, meyakinkan si burung merah untuk mengatasi rasa takutnya dengan cara yang penuh kasih sayang dan dukungan untuk terus semangat dalam memperjuangkan kemampuannya untuk terbang tinggi. Nah, gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita lihat. Nah, di pagi hari yang cerah, di hutan yang penuh dengan keindahan tanaman, nampak kelinci putih dan burung merah sedang duduk di bawah pohon besar. Kelinci putih berkata, "Hai burung merah, kenapa kamu terlihat khawatir? Kenapa setiap aku berjumpa dengan kamu, wajahmu selalu penuh dengan kecemasan? Boleh kamu bercerita kepadaku?" Burung merah pun sambil menunduk, sedikit malu dia berkata, Aku takut kelinci. Aku harus terbang tinggi. Tapi rasanya aku tidak bisa. Bagaimana nanti kalau aku terbang, lalu aku jatuh? Kelinci putih berkata, "Oh, burung merah, dengerin, kamu jangan khawatir. Semua teman-teman di sini akan membantu kamu supaya kamu bisa terbang tinggi dan kamu harus yakin kamu adalah burung yang hebat. Oke? Coba aja dulu." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, burung merah pun agak sedikit ragu. Lalu akhirnya pun dia mencoba apa yang dikatakan oleh kelinci putih. Nah, kita lihat nih apa yang dilakukan oleh si burung merah. Dengan sedikit rasa ragu, khawatir, tapi dia pun akan mencobanya. "Tapi aku merasa takut, kelinci." "Sudahlah, kamu coba bayangkan yang baik-baik, burung merah, bahwa kamu bisa dan bisa berhasil. Seandainya kamu tidak terbang, kamu akan kehilangan banyak petualangan seru dan pastinya itu tidak akan bisa kamu dapatkan ketika kamu hanya di daratan saja. Kamu bisa berpetualang dan bahkan mengajak aku untuk bisa terbang tinggi. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian deh pokoknya. Sekarang cobalah, kamu pasti bisa." Nah, adik-adik, inilah contoh sahabat yang baik, yang selalu mendukung sahabatnya ketika samanya membutuhkan pertolongan. Suatu saat ketika mereka sedang asik bercengkrama, serius bercengkrama, berbicara, nampaklah seekor tikus muncul dari balik semak-semak mendengar percakapan mereka. Si tikus pun mendekat. Lalu dia berkata, "Aku mendengar percakapan kalian." "Hei," kata si tikus, "kelinci, benar apa katamu? Burung merah, dengerin apa kata dia. Aku juga dulu merasa takut ketika memasuki hutan sendirian. Tapi dengan bantuan teman-teman, termasuk kelinci, aku bisa menghadapi ketakutanku dan aku akhirnya bisa. Kenapa? Karena kita saling membantu. Jadi dengerin, kamu tidak sendirian. Kamu pasti bisa." Wah, burung merah dengan merasa berbunga-bunga dan mulai muncul rasa keyakinannya, dia berkata, "Benarkah? Tapi aku takut gagal." Lalu nampak bunga berlari datang. Dan dia berkata, "Jangan khawatir burung merah. Semua teman-teman akan selalu ada untuk mendukungmu, untuk memberi semangat padamu. Kalau kamu jatuh,
kami pasti akan menolongmu. Itulah arti sahabat. Ketika ada teman yang kesusahan, dia harus ada dan selalu ada untuk mendukung, untuk menolong. Kelinci putih, betul, betul, betul. Persahabatan membuat kita lebih kuat. Kami semua percaya padamu. Burung merah, kamu pasti bisa. Wah, diberi semangat sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang penuh kasih. Burung merah semakin merasa ada kekuatan di dalam hatinya. Dia tersenyum kecil dan dia berkata, terima kasih teman-teman semua, aku akan coba. Wah adik-adik, lalu singkat cerita nih, burung merah mulai mengumpulkan keberaniannya. Dia singkirkan rasa khawatir, segala ketakutan, kecemasan, pikiran-pikiran buruk yang ada dalam otaknya ini dibuang jauh-jauh. Dia mulai tekan semua kekhawatiran dan ketakutannya. Dia mulai mencoba untuk terbang perlahan-lahan. Dia mulai rentangkan sayapnya. Kalian boleh bisa ikutin. Yuk, biar sama-sama kita mendukung burung merah terbang. 1, 2, 3. Dia mulai mengepakkan sedikit demi sedikit. Dan apalagi diteriakin oleh teman-temannya yang menyemangatinya. Terus, kamu masih bisa. Iya, kamu bisa. Wah, burung merah semakin semangat. Tanpa sadar, dia itu mulai terbang tinggi adik-adik. Dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai akhirnya terbang tinggi. Tapi waktu dia mengepakkan sayap, rupa-rupanya dia itu sambil menutup mata karena dia takut. Jadi dia tidak sadar kalau dirinya itu sudah terbang tinggi. Dia mulai terbang tinggi adik-adik. Terbang tinggi. Dia terus mengepakkan kekuatan semua tenaganya di sayap-sayap yang dia terus kepakkan. Tanpa sadar telinganya mulai menangkap. Kenapa suara temannya mulai mengecil ya? Wah, ketika dia membuka mata, dia berteriak, "Hore! Aku bisa! Wah, aku berhasil! Terima kasih semuanya!" Wah, teriakannya begitu keras adik-adik. Yuk kita lihat nih. Kelinci putih, tikus, bunga sambil bersorak gembira. Yeay! Kamu hebat burung merah! Kamu ternyata hebat! Kamu bisa! Wah adik-adik. Om Paul yang menceritakan pun ikut semangat, ikut senang melihat ternyata burung merah berhasil terbang tinggi. Lalu dia pun dengan hati-hati, dia lebih tenang untuk kembali mendarat ke bawah. Nah, burung merah berkata, hari ini aku belajar sesuatu yang penting. Dengan teman-teman kita bisa mengatasi rasa takut dan meraih impian kita setinggi langit. Wow. Kelinci putih berkata, itulah kekuatan persahabatan burung merah. Kita saling mendukung dan itu membuat kita lebih kuat. Jadi adik-adik, pesan dari kisah ini adalah persahabatan yang tulus bisa kita wujudkan dalam tindakan saling mendukung, saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena persahabatan akan semakin kuat dan membawa kita ke arah kebaikan bersama. Jadi jangan pernah kita membiarkan sahabat kita tidak berdaya, tidak mampu. Selagi ada kita, berikan semangat supaya terus bangkit dan meraih apa yang diimpikannya. Itulah kisah persahabatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan dalam kisah-kisah yang menarik di YKB Mendongeng untuk kalian semuanya. Begitu ya, jadi kamu sahabatku tidak boleh pergi jauh-jauh ya. Iya kan ya. Iya kan. Dah. Seorang sahabat akan mendukung sahabatnya yang membutuhkan pertolongan. Begitulah tadi nasihat dari Om Paul. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa hari Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiri Time. Bye.